Hari ini saya ingin mengajak kalian semua untuk membahas tentang Taiwan menuduh mantan karyawan TSMC mencuri rahasia chip untuk dijual ke Cina. Berita ini lagi viral banget pada dunia teknologi karena TSMC ini perusahaan yang sangat berpengaruh di dunia, terutama dalam pembuatan chipset yang ada pada HP kalian, laptop kalian, dan barang-barang elektronik yang menggunakan chipset, teman-teman. Jadi seperti apa ya ceritanya, teman-teman? Sebelum itu siapin tempat yang nyaman, jauh dari kebisingan, dan gunain earphone ya, supaya kalian lebih jelas untuk memahami pembahasan yang bakalan gua bahas secara santai tapi serius ya, teman-teman. Jadi langsung aja kita masuk ke pembahasannya, teman-teman. Perang chip dunia ini memang lagi memasuki babak baru ya, bukan lagi soal tarif atau embargo, tapi dugaan pencurian rahasia teknologi semikonduktor. Taiwan menuduh mantan pegawai TSMC membocorkan teknologi chip paling canggih ke China. Dan itu bener-bener viral banget dan menjadi kekhawatiran banyak orang. Dan kalau kita melihat, TSMC adalah perusahaan chip paling canggih di dunia. Chip mereka digunakan oleh perusahaan teknologi besar seperti Apple, Nvidia, AMD, yang dimana perusahaan-perusahaan ini yang memasok HP dan laptop kalian, teman-teman ya. Dan mereka juga ada di balik project AI terbesar di dunia. Jadi di balik teknologi yang canggih yang kita pakai, ingat, banyak sekali pengkhianatan yang terjadi pada perusahaan. Bisnis teknologi yang paling rentan dan paling banyak menurut saya kasus pengkhianatan, pencurian rahasia dagang, spionase industri, hingga pembelotan karyawan. Karena memang bisnis ini sangat sensitif terhadap informasi. Pengusaha itu sangat malas ya riset teknologi di negara yang orang-orangnya gak jujur. Contohnya ya Indonesia lah. Makanya banyak perusahaan di dunia ini yang malas riset dan investasi di Indonesia. Karena ya banyak orang Indonesia yang tidak jujur, banyak koruptornya. Jadi ya males lah investor asing. Nah, kasus-kasus ya pengkhianatan yang paling terkenal di dunia dalam bisnis teknologi itu ada TSMC dan mantan karyawan ya. Yang terbaru saat ini ada Apple dengan mantan insinyurnya ya, Xiaolang Sheng, orang China. Terus ada Google dan Uber ya, Anthony Lewandowski. Itu juga viral banget dulu. ASMC dan mantan pegawainya. Tesla dan Rivian Tesla ya, itu juga dulu ribut sama Amazon. Google dan Uber juga ribut ya. Terus Samsung sama Skyhynix ini juga lagi panas banget. Mereka berdua, Micron dan Fujian ini juga ya udah nggak terlalu panas banget. Tapi yang panas ya saat ini Samsung sama Skyhynix sama ya TSMC yang panas ya. Karena lagi booming-boomingnya AI teman-teman. Jadi mereka persaingannya dan pengkhianatan sana sini itu sangat sensitif banget lah perangnya untuk menjadi seorang market leader ya di dunia ini. Nah, otoritas Taiwan itu mengumumkan penyelidikan terhadap beberapa mantan karyawan TSMC yang diduga mencuri rahasia dagang perusahaan. Informasi tersebut diduga diberikan kepada perusahaan yang memiliki hubungan dengan industri semikonduktor China. Nah, kalau kita lihat teman-teman ya, Amerika sama China ini kan memang lagi perang ya. Kasus ini menjadi salah satu perkara pertama yang diproses menggunakan Undang-Undang Keamanan Nasional Taiwan yang diperketat untuk melindungi teknologi strategis. Artinya, pemerintah Taiwan kini menganggap teknologi chip sama pentingnya dengan aset pertahanan negara. Ya memang ini sangat sensitif banget ya TSMC di Taiwan. Jadi rebutan Cina sama Amerika Serikat, teman-teman. Nah, terus kenapa TSMC itu sangat penting? Karena sangat pentingnya itu jadi rebutan sama Amerika sama China ya. TSMC adalah Taiwan Semiconductor Manufacturing Company, merupakan perusahaan manufaktur chip terbesar di dunia ya, kalian harus tahu ini. Dan perusahaan ini memproduksi chip untuk berbagai raksasa teknologi seperti AMD, Nvidia, AMD, Qualcomm, Broadcom, hingga berbagai produsen chipset ya, MediaTek. Itu sekitar 90% produksi chip tercanggih di dunia berasal dari TSMC. Jadi nggak heran teman-teman ya,
produk-produknya seperti Nvidia yang digunakan oleh laptop kalian, PC kalian, ya chipset Apple ya di HP iPhone kalian juga yang buat chipsetnya TSMC teman-teman. Tanpa TSMC, perkembangan AI, smartphone premium, pusat data, kendaraan listrik, hingga industri militer akan mengalami hambatan yang besar ya. Karena TSMC ini punya banyak insinyur dan mengerjakan ya pekerjaan berat terhadap pengembangan chipset ya teman-teman. Jadi ya tidak heran lah kalau ada pencurian, ya pasti itu sangat merugikan bagi perusahaan. Lalu kenapa sih Cina ini sangat menginginkan teknologi ini? Nah, Cina ini kan kalang kabut nih. Cina kan senjatanya adalah ATM, amati tiru modifikasi. Nah, selama beberapa tahun terakhir Amerika Serikat itu membatasi ekspor ya kepada Cina. Mesin litografi UAV, terus chip Nvidia juga dibatasi ke Cina. Peralatan manufaktur chip teknologi semikonduktor canggih itu dibatasi lah ke Cina, tidak boleh diekspor ke Cina. Tapi yang paling heran adalah Cina ini punya bahan baku untuk membuat chip ya terbesar di dunia ini. Mereka yang kontrol bahan bakunya sebenarnya Cina ya, helium, dan itu kan yang kontrol adalah China. Nah, akibat pembatasan tersebut, Cina kesulitan mengejar teknologi chip paling mutakhir karena ini menjadi tulang punggung AI dengan berbagai industri ya. Karena itulah setiap informasi mengenai proses produksi hingga sangat jadinya itu sangat-sangat berharga teman-teman, karena memang sangat sensitif itulah perusahaan chip ini. Nah, apa sih yang diduga dicuri dari TSMC ini? Walaupun rincian resmi belum dipublikasi ya, masih dalam tahap penyelidikan, rahasia yang biasanya menjadi target meliputi desain proses fabrikasi, teknik produksinya gimana ya, terutama di wafernya ini, di template yang kecil-kecil gitulah ya, yang nanometer gitu ukurannya, terus formula material, parameter mesin, yield produksi, hingga pengendalian cacat chip dan metode optimalisasi produksi. Sehingga rahasia semacam ini membutuhkan investasi ya ratusan miliar dolar dan riset bertahun-tahun. Kalau dicuri atau ada pengkhianatan itu kan sangat merugikan perusahaan ya, miliaran, dan buang-buang waktu sangat banyak ya. Dan TSMC juga meredam kekhawatiran ya atas langkah Cina untuk kendalikan ekspor logam tanah utama. Karena Cina ini kan mengontrol yang namanya gallium sama germanium, bahan baku yang sangat penting untuk pembuatan chip semikonduktor. Jadi Cina juga, mereka punya diplomasi yang kuat nih. Mereka punya bahan bakunya tapi nggak punya teknologinya. Yang punya teknologinya adalah TSMC. Jadi bayangkan kalau TSMC ini dicuri ide bisnisnya itu ke Cina. Jadi yang ngeri-ngeri sedap, Cina bisa berkuasa tentang AI teman-teman. Terus langkah yang dilakukan oleh Amerika dan Taiwan ini apa? Nah, ada dua alasan raksasa Taiwan TSMC bangun pabrik kemarin ya di Amerika Serikat sebesar 1,7 triliunan ya, atau 1,7 triliun lah di Arizona. Itu kan benar-benar sangat besar ya, 100 miliar US dollar ya. Jadi benar-benar gila banget ini TSMC dengan ya pabriknya pindah aja nih dari Taiwan ke Amerika. Ya, kalau ada pencurian seperti itu, insinyur-insinyurnya juga nanti dibawa, sebagian juga akan diganti lah dengan orang-orang Amerika pastinya. Dan kinerja TSMC di 2026 ini gimana sih? Ini perusahaan yang sangat berpengaruh ya di Taiwan ya. Dia yang megang indeks majority di Taiwan kayak BBCA di Indonesia, dan Kospi di Korea Selatan, Samsung ya. Itu kan yang sangat berkuasa di indeks pasar saham di masing-masing negara tersebut. Nah, kalau di Taiwan ini ada TSMC yang berkuasa. Kinerja TSMC pada 2026 sejauh ini itu sangat kuat teman-teman, melampaui ekspektasi pasar, terutama karena ledakan permintaan chip untuk kecerdasan buatan atau AI. Nah, TSMC ini itu perusahaan yang benar-benar valuasinya itu cukup besar banget ya teman-teman, kalau kalian lihat ya. Dan harga sahamnya itu naik terus secara year to date 2026 ini ya, karena ada booming AI. Jadi rally terus harga sahamnya, indeksnya juga akan dibawa naik terus ya, dengan market cap 60.000 billion dollar ya, billion dollar Taiwan ini. Jadi itu sangat-sangat besar sekali ya, TSMC itu menjadi
pemimpin manufaktur chip tercanggih di dunia saat itu, terutama pada proses 3 nanometer, 2 nanometer. Mereka sudah mengembangkan. Perusahaan juga meningkatkan belanja modal atau capeknya menjadi lebih dari 64 miliar US dollar untuk memperluas kapasitas produksi demi memenuhi permintaan AI, ya, data center lah. Itu kan yang paling banyak diproduksi oleh TSMC. Nah, TSMC ini itu sebenarnya ya perusahaan secara market cap ya, ini itu kedua setelah Nvidia, perusahaan paling berharga di dunia ini setelah Nvidia ya. Terus ya di bawahnya ada Intel ya, terus ada AMD, itu banyak lah perusahaan-perusahaan chipset yang di bawahnya TSMC. TSMC ini kan ya megang Nvidia juga ya, dia nggak bisa produksi sendiri Nvidia, dia minta bantuan ke TSMC dan klien-kliennya. Yang paling heran dari TSMC ya, padahal dia punya banyak insinyur nih, kenapa dia tidak bikin perusahaan chipset sendiri? Kenapa dia harus memproduksi chipset punya Apple, punya Nvidia, ya, punya AMD? Kenapa gitu? Kenapa dia nggak produksi chip sendiri? Nah, itu masalah rahasia dagang juga. Setiap perusahaan yang datang ke TSMC itu kan membawa desain-desain chip yang berbeda-beda, ya, diproduksinya juga berbeda-beda, dan bisa rahasia itu tidak bocor, itu juga gue heran. Ya, itu nggak nyambung di pikiran gue ya. Kenapa TSMC bisa sangat-sangat dipercaya gitu ya oleh banyak perusahaan untuk memproduksi chip secara massal. Nah, kalau kita ngelihat investasinya nih, TSMC itu perusahaan yang pernah dibeli juga oleh Warren Buffett. Tapi Warren Buffett pada kuartal 1 2023 itu benar-benar sudah tidak memegang ya, Berkshire Hathaway-nya ini udah tidak memegang saham TSMC, udah dijual semua sama Warren Buffett karena ada resiko Cina mau ngambil alih Taiwan. Karena ya Cina ini marah kayaknya karena nggak dikasih teknologi chip ya oleh Taiwan. Mereka punya bahan bakunya, tapi aduh, chip canggihnya gue nggak dikasih, ya marah lah mereka, akhirnya mau menginvasi secara militer. Itu yang ditakuti oleh Warren Buffett dan ditakuti oleh kita semua ya. Dan itu benar-benar sangat mengerikan sih masalah Taiwan secara geopolitik ya, mau diambil alih oleh China. Jadi itu saja teman-teman video yang bisa saya sampaikan ke kalian semua ya. Kurang lebihnya saya mohon maaf banget. Semoga kedepannya kita bisa bikin video yang lebih bagus lagi dari ini. Dan thank you buat kalian yang udah nonton sampai habis. See you next time.